Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen pengurapan orang sakit. Setiap orang pasti pernah merasa sakit. Bagaimana menyikapi sakit yang diderita? Ada yang menyikapinya secara positif dengan banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang menyikapinya secara negatif dengan terus-menerus mengeluh, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan kadang merasa ditinggalkan oleh keluarga, bahkan takut mati dan merasa ditinggalkan oleh Allah. Apapun sikap yang dimiliki oleh orang yang sakit, pada dasarnya mereka sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari orang lain untuk kesembuhannya. Gereja dalam hal ini sangat memperhatikan dan mendukung orang sakit. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, apa itu sakramen pengurapan orang sakit? Ini adalah sakramen penyembuhan kedua setelah sakramen tobat. Dalam sakramen ini, seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak khusus yang diberkati. Minyak khusus untuk orang sakit dikenal dengan sebutan oleum infirmorum. Penyucian minyak diberkati oleh uskup dalam misa Krisma hari Kamis Putih. Apa dasar sakramen pengurapan orang sakit? Dasar kitab sucinya kita bisa temukan dalam 3. Yang pertama Injil Matius, yang kedua dalam Kisah Para Rasul, dan yang ketiga dalam surat Rasul Yakobus. Kalian bisa baca sendiri ayat-ayatnya dan teksnya. Bila mana sakramen ini diberikan? Sakramen ini diberikan kepada orang Katolik yang lemah karena sakit parah dan usia lanjut. Yang kedua, orang sakit yang koma, tidak sadar lagi, tetapi pernah mengungkapkan keinginan untuk menerima sakramen ini. Dan yang ketiga, orang yang akan melakukan operasi besar. Nah, apa buah sakramen perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit? Si sakit mendapat karunia Roh Kudus. Dan yang kedua, dia mendapatkan pengampunan dosa. Terus mengapa sakramen ini sangat penting? Sakramen ini sangat penting karena dia memberi rahmat khusus bagi si sakit. Rahmat apa yang dia peroleh? Rahmat persatuan. Persatuan orang sakit dengan sengsara Kristus demi keselamatannya sendiri dan keselamatan gereja. Dia juga mendapat penghiburan, perdamaian, dan keberanian untuk menderita secara Kristiani. Yang kedua, memperoleh rahmat pengampunan dosa. Apabila orang sakit tidak menerimanya melalui sakramen pengakuan, sakramen pengurapan ini berguna bagi keselamatan jiwa, persiapan untuk peralihan ke hidup abadi. Rahmat penyembuhan jika dikehendaki oleh Tuhan, dan dia juga memperoleh rahmat persiapan untuk peralihan ke hidup abadi bersama Bapa di surga. Siapa pelayan sakramennya? Pelayannya adalah imam tertabis. Dalam merayakan sakramen ini, si sakit bisa menerima 3 sakramen sekaligus. Yang pertama, sakramen tobat. Dia bisa melakukan pengakuan dosa. Lalu dilanjutkan dengan pengurapan orang sakit. Dan
Dan yang ketiga, dia bisa menerima sakramen Ekaristi yang menjadi bekal atau disebut viatikum dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Terus apa makna dari sakramen pengurapan orang sakit? Yang pertama, sakramen ini menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakitnya. Yang kedua, mengajak si sakit untuk mempersatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Kristus sendiri. Dan yang ketiga, menganugerahkan rahmat gerejani, keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus. Dan yang terakhir, menyiapkan orang agar bila akhirnya meninggal, ia layak menghadap Bapa. Maka dari itu, teman-teman, mari kita manfaatkan sarana keselamatan Allah ini dalam sakramen pengurapan orang sakit untuk diri kita sendiri, keluarga, dan umat Katolik pada umumnya. Jangan pernah takut atau ragu meminta pastor atau imam untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepada anggota keluarga yang mengalami sakit berat. Semoga. Sekian dan terima kasih. God bless us all.